warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, balik lagi nih bareng aku Jula di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. So kali ini kita masuk ke segmen polemik podcast Lens of Economic. So Pekoners, kali ini kita bersama narasumber cantik dan berprestasi kita, yaitu ada Ibu Dr. Armiati SPD MPD. Halo Ibu. Halo Jula, Nah, halo Pekonas. Oke, udah ceria banget ya Bu Armiati ini. Alhamdulillah. Ibu, Walaupun boleh juga kondisinya kurang sehat kurang ya. sehat, tapi nggak apa-apa, terlihat fit dan menyegarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ibu Jula panggil ibunya boleh? Boleh, Boleh. silakan. Oke. Nah, Bunya apa kabarnya Ibu? Iya seperti tadi, suaranya lagi agak seksi sekarang ya. Serp-serp manja. Lagi batuk. Tapi demi podcast kita, nah kita harus profesional. Waduh, luar biasa banget ya Pekoners. Nah, Ibu kali ini Jula mau kepoin dan ngulik-ngulik sedikit deh Bu mengenai pribadi Ibu. Pribadi ya. Iya dong, gitu. Asal jangan terlalu dalam ya. Wah, kalau misalnya terlalu dalam nanti lanjut part 2. Oke Ibu Jula mau kepoin tentang pertama background pendidikan Ibu gitu. Boleh Ibu ceritakan dulu ke Pekoners? Oke, baik. Saya itu memang basicnya itu adalah di administrasi. Ya. Jadi kita mulai dari jenjang pendidikan SMA saja gitu ya, karena itu yang menjadi jalan untuk sampai ke pendidikan saat ini dan sampai ke background mengajar. Jadi saya itu alumni dari SEMEA 1 Padang. Nah, kalau sekarang itu namanya SMK Negeri 2 Padang. Nah, berbeda angka ya sekarang? Iya, karena satunya itu untuk SMK yang dulunya STM. Nah, jadi sekarang kita di SMK N2 Padang. Nah, waktu di SMK, Ibu itu jurusan sekretaris. Jadi dulu udah ada jurusan sekretaris. Ya, jadi di jurusan sekretaris itu ilmu-ilmunya membekali untuk mempersiapkan kita menjadi sekretaris muda. Nah, jadi kemudian setelah selesai pendidikan di SMK 2 Padang, lanjutlah ke UNP. Zaman itu masih IKIP Padang. Masih IKIP Padang. Itu tahun 98. Nah, di IKIP Padang itu di pendidikan ekonomi. Nah, supaya linear dengan pendidikan yang ada waktu SMK, maka diambil konsentrasi administrasi perkantoran. Nah, jadi kali linear. Nah, setelah itu keterima di UNP nih jadi dosen. Tapi masih S1, tentu nggak bisa dipertahankan, harus cepat-cepat studi lanjut. Maka saya studi lanjut ke Universitas Negeri Malang. Di UM. Nah, UM. Kalau dulu namanya IKIP Malang. Nah, IKIP Malang. Jadi sekarang dia kan sudah jadi universitas semua, sama dengan kita UNP kan. Nah, di Malang ambil jurusan atau program studi pendidikan ekonomi. Karena basicnya kita kan program studi pendidikan ekonomi. Jadi linear itu. Nah, selesai tahun 2010, masuknya di 2008. Setelah itu lanjut lagi S3. Karena kalau jadi dosen itu kan pendidikannya harus setinggi-tingginya. Supaya bisa share knowledge-nya lebih enak gitu ya. Nah, maka studi lanjut di UNP di program studi ilmu pendidikan pasca sarjana. Nah, itu angkatan 2016. Selesainya di awal 2021. Nah, kira-kira seperti itu juga. Alhamdulillah sekarang sedang mempersiapkan lagi, mudah-mudahan bisa ke jabatan yang tertinggi. Amin. Tuh, Pekoners berarti Ibu udah ada ancang-ancang sedikit. Iya, karena kan harus semangat ya pendidikan, kemudian karir. Kalau di perguruan tinggi tentu karir yang tertinggi itu adalah menjadi guru besar gitu kan. Nah, karena untuk pendidikan formalnya kan sudah selesai, sudah habis S1, S2, S3, nggak ada lagi S4, S5, S6 kan. Jadi STLR langsung. Begitu Jula. Nah, Ibu selama menjadi dosen di UNP, mata kuliah apa aja sih Ibu yang Ibu ampu? Mata kuliah cukup banyak, beragam.
Tapi mata kuliah pertama saya karena ibu itu tertarik dengan mengetik gitu ya, dengan komputer, maka mata kuliah pertama itu adalah aplikasi komputer. Aplikasi komputer. Karena pada saat itu kan masih S1 gitu kan, maka dikasih mata kuliah dasar gitu kan. Kemudian ada lagi mata kuliah mengetik gitu kan, ada mata kuliah teknologi perkantoran gitu. Nah itu di awal-awal seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu bertambah lagi mata kuliah lainnya. Kayak mata kuliah kependidikan. Kalau sekarang itu ada micro teaching, kemudian ada perencanaan pembelajaran ekonomi, ada media pendidikan gitu ya. Sempat juga mengajar ekonomi mikro, ekonomi makro gitu kan. Jadi lumayan lah. Lumayan ya ternyata campur aduk tapi tetapnya selinier ya kan? Iya, jadi basic ilmunya yang administrasi perkantoran itu ada di beberapa mata kuliah administrasi perkantoran. Jadi dia akan mendukung itu untuk keilmuan administrasinya. Oke. Tapi Jula sedikit tertarik dengan mata kuliah yang ibu sebutkan tadi dengan mengetik 10 jari. Iya. Sedikit asing gitu di telinga ya Ibu. Nah, mengetik 10 jari ini maksudnya apa sih Bu? Oke, jadi ada satu mata kuliah yang itu adalah penciri dari kompetensi yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Nah, jadi mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pendidikan ekonomi, konsentrasi administrasi perkantoran. Jadi ini adalah mata kuliah wajib, bobotnya 3 SKS. Nah, jadi kalau yang bukan administrasi tidak mengambil mata kuliah itu. Nah, mata kuliah itu nanti bertujuan agar mahasiswa mampu mengetik 10 jari tanpa melihat keyboard dan monitor. Nah, jadi kalau kita ada naskah sebelah kiri atau sebelah kanan, maka matanya ke naskah saja. Ke naskah saja. Nah, jadi mengetiknya saya sebut mengetik sombong. Tidak lihat keyboard, tidak lihat monitor kan sombong begini. Tapi pas Jula juga diajar oleh ibu di mengetik 10 jari, tapi benar-benar ekstra banget karena kalau misalnya salah sedikit langsung di gitu. Iya. Karena kunci utamanya di mengetik itu adalah disiplin. Iya benar. Nah, kalau tidak disiplin maka tidak akan maju-maju kecepatannya, tidak akan naik-naik. Jadi disiplin yang pertama itu adalah disiplin dari penggunaan jari. Jadi jarinya memang harus 10. Biasanya nih ngetik kan 11 jari aja. 11 jari. Telunjuk sama telunjuk ya. Semuanya pakai telunjuk, sampai spasi pakai telunjuk. Nah, kalau di mengetik 10 jari, 10 jarinya harus main. Karena semua jari ini punya tugas. Nah, jadi saya sampai nantang setiap kuliah pertama nanti nilainya. Kalau ada mahasiswa yang mengetiknya 11 jari lebih cepat dari saya, boleh tidak ikut kelas saya. Waduh. Nilainya langsung A. Tanpa ikut proses kuliah, tanpa mengerjakan tugas. Benar sih, Bu. Nah, ada yang sekarang bisa. Ternyata sampai semester ini sudah berapa tahun ya? Saya di UNP sudah 20 tahun. Luar biasa. Belum ada satupun mahasiswa yang dapat ya seperti tadi itulah yang tanpa kuliah, privilege seperti itu belum ada itu. Walaupun ada juga yang alumni dari SMK 2 Padang, tetapi belum juga bisa mengalahkan saya. Itu kan semangat untuk mereka. Jadi kalau kita mau mahasiswanya kecepatannya bagus, tentu dosennya harus show up dulu. Betul. Jadi di pertemuan awal-awal itu, ibu selalu show up dulu, lihat kan. Nah, lu kan mahasiswanya terpesona itu. Wah, gitu kan? bisa ya, Bisa ya. Gitu kan? Itu kan masuk terpesona dulu kan? Pesona banget Bu. Karena waktu itu kan kita mengajarnya kayak 3 jari atau 11 jari. Iya. Terus pas melihat ibu mengetik semua itu kayak serasa asik banget ya. Nah, jadi di dalam ngetik itu kalau dulu ibu malah belajarnya itu dengan mesin tik manual. Oke. Nah, manual dulu. Jadi di manual itu kan lebih keras lagi keyboardnya. Setelah manualnya oke, baru ke komputer. Keyboardnya kan agak ini ya, tekanannya tidak terlalu keras. Malah lebih parah lagi. Kelingking ini kan tidak ada ininya tenaga. Jadi telunjuk susah gitu. Nah, sekarang sudah enak, sudah langsung ke keyboard gitu kan. Harusnya lebih nyaman, lebih mudah mahasiswa. Tapi kuncinya adalah disiplin tadi. Nah, kalau tidak disiplin, yang pertama jari tadi, lalu yang kedua disiplinnya adalah pandangan mata. Matanya itu selalu di naskah. Nah, jadi tidak bisa kalau mata itu bolak-balik, misalnya naskah, monitor, lalu keyboard. Nah, pusing-pusing sendiri gitu. Bakal lama kerjanya. Iya.
Lalu kita juga memanfaatkan aplikasi. Nah, jadi untuk latihan kecepatannya ada aplikasi namanya Typing Master. Ya, kita bisa dapatkan secara gratis saja, itu tidak berbayar dan cukup membantu untuk mahasiswa bisa meningkatkan kecepatan mengetiknya. Oke, nah Pekoners bisa didengar sedikit tips and triknya. Kita ada aplikasi Typing Master. Jadi untuk maba-maba yang bakal masuk ke pendidikan ekonomi, kalau mau menantang Ibu Mia, siapa tahu, jadi coba-coba aja dulu. Ya. Nah Ibu, Jula juga mau nanya nih mengenai keunggulan mata kuliah yang diampu oleh Ibu nih. Apa aja dulu? Semua mata kuliah atau mata kuliah yang mana? Yang paling Jula tertarik yaitu 10 jari ya, mengetik 10 jari. Iya, yang pertama, kalau kita mampu mengetik dengan cepat tadi 10 jari tanpa melihat keyboard dan monitor, kita ada kecepatannya, batas kecepatan. Nah, biasanya kalau untuk lulus dapat nilai A itu kecepatannya harus 180 hentakan per menit. Jadi 1 menit itu kan 60 detik. Dalam 60 detik harus bisa menghentak 180. Termasuk spasi dan tanda baca. Berarti 1 detik ada berapa gitu? Iya. 3 sekian gitu ya. Nah, ketika cepat mengetiknya cepat, maka ketika bekerja, nah kan nanti kita di kantor kan bekerja. Apakah mau jadi guru, apakah mau jadi bisnismen, apakah mau jadi karyawan gitu kan? Maka kan kita bekerja pasti ada aktivitas mengetiknya. Nah, untuk mengerjakan pekerjaan itu tentu lebih cepat. Nah, kalau kita administrasi perkantoran mungkin jadi sekretaris, mungkin jadi manajer gitu kan. Contoh jadi sekretaris. Masa nanti pimpinan minta bikinkan surat gitu kan. Tapi selesainya 2 jam. 2 jam. Satu surat 2 jam. Ya. Iya. Udah telat. Nah, itu kalau saya pimpinannya langsung ganti aja tuh sekretaris. Jadi idealnya berapa? Surat paling lama 20 menit. Iya, surat plus amplop dan selesai cetak maksimal 30 menit. Itu sudah selesai 1 surat tanpa ada salah. Tanpa ada salah. Nah, jadi kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan waktu yang singkat gitu ya, maka efektif kinerja kita kan jadi meningkat. Hasil kerja kita jadi banyak. Mungkin sehari kita bisa menghasilkan banyak dokumen. Misalnya kalau kecepatan 180 minimal itu 1 jam itu bisa menghasilkan 10 lembar spasi 2. Nah, kalau Jula sudah dicek apa belum? 1 jam berapa lembar ngetik? 1 jam Jula paling ini 28-an Bu. Apanya? Lembarnya. Gak yakin saya. Maksimal cuma 10. Oh iya Bu? Iya, paling kalau kita ini 1 jam 6 gitu ya, 6, 8 gitu kan. Cuman karena Jula ini kali ya, pernah bekerja di percetakan, jadi emang disuruh cepat gitu. Nah, itu. Ibu juga dulu seperti itu. Oh iya Bu? Bekerja di rental. Oke. Nah, jadi zaman-zaman dulu kan rental komputer masih populer gitu kan. Jadi saya, Ibu waktu S1 di sini sambil kuliah, sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Jadi sudah semester berapa ya? 5 gitu. Udah mulai kerja 4, 5 gitu. Udah mulai kerja waktu itu ada rental di sini. Nah, jadi tugas-tugas kuliah itu gratis semua. Karena kan print di sana, cetak di sana. Skripsi gratis di sana. Nah, 1 lembar ngetikin orang dapat 1.000 bayarannya. Nanti dikasih ke Ibu 100 rupiah. 100 rupiah. Jadi ngumpulin tuh selembar berapa. Hari itu berapa lembar? Kali 100. Kali 100. Itulah gaji saya. Plus gaji pokoknya itu 150. Nanti itu bisa sebulan dapat 350, dapat 450 gitu kan. Kuliah jalan, skripsi tanpa modal. Ya kan? Nah, karena zaman itu kan mahal. Belum ada laptop kayak sekarang, belum ada. Oke, luar biasa banget ya Pekoners pengalaman Bu Mia. Nah Ibu, Jula juga mau ngepoin mengenai siapa sih user dari yang diajar pada mata kuliah itu sendiri. Sorry, usernya maksudnya yang mana ini? Pengguna. Pengguna. Ya, kalau pengguna tentunya perusahaan gitu kan. Kita yang sudah punya skill mengetik, tentu yang pertama sekali adalah tempat di mana kita bekerja. Ya, kalau misalnya sekarang administrasi perkantoran bisa jadi guru, bisa jadi sekretaris, bisa jadi karyawan gitu ya, atau manajer mungkin gitu kan, atau pemilik perusahaan. Luar biasa. Nah, tentu kalau
dengan jabatan yang tinggi, kemampuan mengetiknya bagus, tentu dia lebih percaya diri ketika memimpin. Kemudian kalau dia jadi anggaplah mungkin levelnya middle gitu ya, manajer atau sekretaris, ketika ada instruksi dari pimpinan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tentu dia bisa menyelesaikan dengan efektif dan efisien, minim kesalahan gitu kan, lalu cepat gitu. Nah tentunya ketika kita bekerja seperti itu kan terlihat profesional ya, mengetik ini kan. Nah kan orang kan lihat, wah keren sekali ya gitu kan. Nah ketika kita dinilai keren sekali itu kan menaikkan value kita. Nah ketika value kita naik tentu orang-orang akan melihat, oh ini keren ini. Nah kelas. nampak profesional, sekretaris profesional. Coba kalau kita lihat orang di bank itu kerja gitu kan, di angka itu, di keyboard angka kan nggak lihat kadang kan, kan keren kita melihatnya kan. Nah itu angka hanya berapa gitu. Coba huruf, Anda baca lebih banyak lagi kan? Nah, jadi lebih keren lagi itu. Kalau memang benar-benar kita menguasai skill itu. Nah, itu luar biasa banget ya Pekoners. Nah, Ibu tadi kita udah mempelajari dan juga Ibu sedikit menjelaskan mengenai keunggulan. Nah, Jula mau kepoin mengenai karya-karya Ibu nih. Karya-karya Ibu selama Ibu menjadi dosen di UNP itu apa aja sih Bu kalau boleh tahu? Ya, kalau karya tentu belum banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ada lah. Tapi ada lah. Nah, khusus karena tadi berbicara tentang mengetik tadi ya. Tadi alhamdulillah Ibu sudah membuat satu buku ya, menerbitkan satu buku untuk panduan perkuliahan dan sudah diterbitkan secara nasional. Jadi sekarang sudah dipakai oleh mahasiswa untuk praktek. Nah, buku mengetik dengan typing master tadi, jadi ada panduannya di sana. Kemudian beberapa buku lainnya ya bersama teman-teman itu ada seperti apa ya, komputer perkantoran, kemudian ada buku micro teaching, ada apa lagi ya, saking banyaknya Ibu lupa kayak kemarin juga ada buku hasil penelitian juga gitu yang dipublish. Nah itu untuk buku gitu ya. Kemudian ada lagi ya kalau penghargaan sertifikat-sertifikat yang dikumpulkan misal dari UNP itu ada. Nah kita kan pakai LMS ini, nah, e-learning kita. Nah jadi Ibu itu cukup aktif untuk mendesain e-learning. Jula pasti lihat ya. Iya, fun fact banget kalau misalnya dosennya Ibu Mia, e-learningnya pasti berwarna. Jadi itu kan salah satu upaya juga untuk membuat mahasiswa tertarik gitu. Ketika tampilan e-learningnya berbeda gitu kan, tentu setidaknya tertarik dulu pertama kan visual awalnya. Nah itu Ibu coba buatkan di YouTube gitu kan untuk membantu Bapak Ibu rekan dosen juga di UNP. Kalau ada yang lupa-lupa, nah dibuatkan lalu dipublish di di YouTube, di-upload. Ya? Nah ternyata banyak yang terbantu gitu kan. Nah sehingganya setiap ketemu orang di mana, dosen di mana gitu kan, ini ya yang punya YouTube channel Afiati Pando gitu kan, terima kasih ya Ibu banyak belajar. Kalau Ibu lupa Ibu buka lagi YouTube-nya gitu kan. Alhamdulillah membantu. Nah kemudian karena itu Ibu ikutlah ada beberapa perlombaan. Kemarin ada perlombaan 2023 kemarin kalau nggak salah ya, dosen se-UNP. Nah alhamdulillah dapat juara 2 tuh. Dapat juara 2 untuk desain LMS terbaik se-UNP. Terus tiap tahun itu kan ada penilaian LMS terbaik. Nah alhamdulillah selalu dapat tingkat prodi, selalu juara 1 gitu. Yang tingkat prodinya. Nah itu untuk yang karena suka. Tadi udah dikatakan ya, suka dengan mengetik, suka dengan komputer gitu kan, suka ngulik-ngulik gitu. Jadi kalau waktu bisa habis berjam-jam itu nggak terasa aja kalau sudah mendesain-desain. Tapi tidak terlalu mahir, belajarnya kan otodidak aja kan. Maklumlah udah umur gitu kan, pekerjaan juga banyak. Tapi luar biasa banget loh Bu, e-learning itu sungguh-sungguh berwarna. Jadi kalau misalnya Jula melihat mata kuliah yang diambil Ibu tuh kayak seneng aja ngeliat karena berwarna, apalagi Bu Mia nih fun fact-nya suka warna pink deh. Soalnya e-learningnya pink banget ya. Yang mencerminkan ya, cinta alma mater ya. Fakultas Ekonomi identik dengan pink gitu kan. Bener banget. Nah, Ibu Jula juga mau sedikit mengulik gimana sih tips and trick mengenai mencari ide untuk berkreatif gitu. Karena Jula lihat Ibu kreatif banget mengenai desain-desain itu sendiri. Oh iya, karena kalau
udah segini kan kesempatan untuk belajar itu kadang kan terbatas juga, ya kan? Maka ya paling ibu lihat di YouTube, belajar, misalnya pengen kayak gini lah, gimana ya caranya gitu kan. Sekarang kan lagi teknologi ini lagi lagi marak-maraknya perkembangan teknologi sekarang kan AI dan segala macam. Ini kok bagus punya orang, gimana cara buatnya? Kalau kita cari di YouTube pasti ada tuh cara bikin ini, Dan searching aja kata kuncinya, saya belajar gitu. Oh ini kayak gini caranya ya, gitu kan. Sehingganya dari yang dipelajari itu dicobakan. Dicoba. Gitu. Ya dicobakan. Jadi memang harus banyak lihat, mau banyak lihat. Ya baru sekedar banyak meniru saja baru. Kemudian dikit-dikit baru ngide gitu ya. Sehingganya ya sedikit-sedikit adalah inovasi dari kita sendiri gitu. Luar biasa. Berarti emang otodidak aja tanpa kelas desain. Enggak ada. Luar biasa banget Otodidak aja. Ya ini. Oke, Pekoners, tadi kita udah sedikit mengulik-ngulik pribadinya Bu Mia dan sekarang kita mau seru-seruan nih bareng Bu Mia. Jadi Ibu, Jula ada games namanya Top 3. Oke, nanti kalau misalnya Jula sebutin topik, misalkan makanan favorit, nah Ibu sebutin 3 top 3 makanan favorit Bu Mia gitu. Oke Ibu, udah ready belum Bu? Ready? Ready ya? Oke, kita mulai. Top 3 makanan favorit Bu Mia. Bakso. Bakso. Sudah pasti. Tom yum. Tom yum. Indomie kuah. Indomie kuah Pokoknya yang biasa saya banget. suka. Oke. Nah, top 3 tempat wisata favorit Bu Mia. Tempat wisata. Nah, karena pernah ke sana ya. Boleh. Dan seru rasanya. Waktu itu di Jogja. Terus di Bandung, sama di Malang. Di Malang, luar biasa. Karena ya? beberapa objek wisata di sana sangat menarik. Sangat menarik ya. Oke. Ada top 3 mata kuliah favorit Bu Mia. Oh, sudah pasti yang pertama mengetik. Kemudian micro teaching. Kemudian aplikasi komputer. Nggak bisa jauh-jauh dari teknologi ya, Bu. Iya. Nah, Gitulah. satu lagi nih. Aplikasi favorit Bu Mia. Ya, kalau favorit berarti yang sering dipakai karena yang dikuasai itu, Ibu biasanya pakai Filmora. Ya. Jadi Ibu kalau misalnya mengedit pakai Filmora. Iya, pakai Filmora. Belajar otodidak juga itu. Itu belajar otodidak juga. Nggak ada yang ngajarin. Fun fact banget ya, Ibu semuanya belajar editing otodidak. Ya. Nah, Ibu udah selesai nih sesi games kita top 3-nya. Oke, Pekoners, tadi kita udah sedikit mengulik tentang Bu Mia, terus juga kita udah seru-seruan bareng bersama Bu Mia. Tapi kali ini kita harus berpisah nih sama Bu Mia karena sesi kita udah selesai semua. Tapi sebelum itu, kalau misalnya Jula ada tagline Bu, nanti kita sebutin bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kalau misalnya Pekoners mau kepoin Ibu, kemana Ibu? Ke Instagram Ibu atau ke YouTube Ibu? Oh, semuanya ya. Bisa ke Instagram, YouTube. Saya juga punya TikTok. Ya, kalau udah segini pasti ada Facebook gitu ya. Facebook juga. Silakan satu saja akunnya, namanya Armiati Pando. Jangan lupa di follow dan juga di subscribe gitu. Oke. Tapi sebelum itu Ibu, Jula juga mau minta closing statement gitu. Oke, baik. Agak serius ini ya. Boleh. Sesi serius. Kalau untuk closing statement hari ini, jangan pernah jangan pernah berhenti belajar. Walaupun tidak tahu, walaupun tidak bisa, tetap usahakan belajar dari mana saja. Nah, karena tidak ada satu sumber belajar banyak. Nah, sumber belajar tidak hanya satu, sehingganya belajarlah dari sumber-sumber yang ada di muka bumi ini. Kayak moto WNP ya, alam tak kambang dari guru. Itu saja gitu. Oke, Bu Mia, terima kasih atas closing statementnya. Nah, buat Pekoners yang mau kepoin keseruan kita bisa di sini. Ibu, nanti kalau misalnya Jula bilang kita mau tagline bareng, kita bilangnya Jula Pribadi, podcast pendidikan ekonomi, nanti Ibu bilangnya the more you know, the more you grow. The more you know, The more you grow. Oke, bisa kita mulai Ibu? Oke. Bisa ke kamera yang di tengah. Podcast pendidikan ekonomi,
The more you know, the more you grow. Oke, itu Jula pamit. Bu Mia pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke Bu. Oke kita ulang.